Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah ila akhir ayat. Wa qala Allah ta'ala aidan wa la tubadzir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita maka kita tidak akan pernah merasakan bagaimana kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Kebaikan keimanan, kebaikan yang Allah berikan berupa dunia, dan syukur merupakan bagian dari karakter seorang mukmin, yaitu karakter mukmin yang pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih kepada Allah, pandai berterima kasih kepada makhluk, yang sebagaimana makhluk adalah perantara kebaikan, perantara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampainya nikmat Allah kepada kita di antara sebab yang Allah berikan, yaitu melalui makhluk, melalui orang tua kita, melalui saudara kita, tetangga kita, melalui kebaikan-kebaikan ciptaan Allah, yaitu berupa al-bahimah, yaitu hewan yang kita makan, ya, kemudian tumbuhan yang kita manfaatkan. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, nikmat yang Allah berikan itu tadi di antara hak yang harus diberikan adalah digunakan di dalam ketaatan. Dan menggunakan nikmat dalam ketaatan merupakan cara yang berlawanan dengan caranya syaitan. Kalau kita ikut caranya syaitan, maka tentu saja kita tidak akan memanfaatkan nikmat dari Allah itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam pembahasan kita di dalam risalah Arba'un Nasiha li Islahil Buyut, 40 nasihat dalam memperbaiki rumah tangga. Di antaranya adalah kita itu diperintahkan memperhatikan perbaikan yang perlu kita menyediakan sarana kenyamanan di rumah. Nah, jadi ada 2 poin besar dalam nasihat yang kita bahas di pagi ini, yaitu yang pertama, poin perhatian kita terhadap perbaikan di rumah. Namanya perbaikan, ya, sesuatu yang sekiranya tidak baik diperbaiki, sesuatu yang sekiranya nggak pantas atau mengarah kepada rusak kita antisipasi. Dan poin kedua adalah tentang memberikan kenyamanan di rumah. Ini di antara sunnah Nabi SAW, yaitu bagaimana rumah itu bisa nyaman. Memangnya nyaman harus mahal, ya? Betul. Sementara kita tahu rumahnya Nabi SAW, beliau rumahnya adalah rumah nyaman, tapi bukan rumah mahal. Karena panjang kali lebar rumahnya Nabi SAW, sebagian ulama mengkonversikan yaitu sekitar 4 kali 5 atau sunnah. Kemudian gitu, yaitu memberikan kenyamanan. Nah, sehingga betapa banyak rumah itu besar, mahal, nggak nyaman. Itu ada. Sementara kalau kita menelusuri nyaman itu letaknya di mana? Apakah nyaman letaknya di sofa yang empuk, mewah, lebar? Apakah terletak di kasur yang empuk, mahal?
tidak diletakkan nyaman itu di benda. Kenyamanan itu di dalam hati. Makanya kalau kita telusuri bahasanya, nyaman kalau ditarik di dalam bahasa Arab ya sakinah. Sakinah itu nyaman, tenang. Sehingga namanya sakinah bukan namanya bu sakinah ya. Yang namanya sakinah rasanya ada di sini, di hati, membuat nyaman. Makanan mahal belum tentu membuat kita nyaman. Tapi kita pernah kan makan cuma bagaimana sih? Pindang, nasi hangat, kubis, cuma iya gitu tak itu. Kok ambil mulu-mulu itu. Kok enak itu? Pernah kita makan di mana banyak sekali lauk, biasa saja. Pernah dong katanya? Masya Allah, itu nggak nyaman. Nggak bisa diukur dengan besar kecilnya benda, mahal murahnya benda. Sakinah itu kan identik dengan rumah tangga. Memangnya saya tanya sama ibu-ibu, seandainya suami panjenengan ganteng ini namanya. Seandainya itu berarti tidak seandainya berarti. Yang boten maksudnya itu terus ganteng kayak artis. Putih. Ayo yang gitu. Putih. Apa tentu nyaman? Belum tentu. Bapak-bapak ingatkan, nyaman itu tidak itu tidak nyaman di diri orang lain. Panjenengan belum som. Ini belum som memang biar tidak dilihat orang lain. Tapi kalau tidak nyaman, kenyamanan ada di sini. Bukan masalah itu. Apakah mesti suami gawah dan yang orang bikin nyaman? Enggak, ada mogel gitu. Nah, saya pancing dulu. Ada yang mandi 4 kali. Gitu. Sehingga seseorang membuat nyaman kepada ibu-ibu ini bukan suami yang ganteng belum tentu. Nah, terus Mbak Putri pokoknya beliau nyaman belum tentu. Ada suami yang kaya mogel teman. Tidak terletak di situ kenyamanan itu. Bagi bapak-bapak, pulang istri senyum sumringah, kena mengandung, banyak ngetil tak bedok. Itu nyaman rasanya. Daripada pulang-pulang kondiai, enggak enak. Walaupun istrinya cantik, tapi mesti dicurigainya apa? Cerewet mesti macet. Gimana ada cerewet sehari 20.000 batang. Nah itulah pembahasan pertama, berarti kenyamanan memang letaknya di sini. Sehingga dikatakan oleh Al-Musannif, di antara nikmat Allah kepada kita di zaman sekarang ini, yaitu diberikannya kepada kita sarana-sarana kenyamanan. Nah maksudnya Syekh Abdullah Al-Munajjid, penulis risalah ini adalah, kalau memang kita bisa mengambil kenyamanan itu dan kita mampu, ya lakukan. Dan itu termasuk bagaimana kita menampakkan nikmat. Menampakkan nikmat itu sunnah. Menceritakan nikmat dari Allah itu sunnah. Tahaddus bin ni'mah itu sunnah. Ya, kalau kita nikmat, ya ada kenyamanan yang kita ambil. Sarana-sarana kenyamanan yang memudahkan persoalan kehidupan di dunia. Itu kata Syekh Abdullah Al-Majid. Juga karena kalau kenyamanan itu diambil bisa menghemat waktu. Contohnya apa? Misalnya mesin cuci. Nah seandainya seseorang ini mampu beli mesin cuci tapi lebih memilih soro, nah ini tentu saja nggak afdal, nggak cocok dengan afdal. Ini nggak cocok. Kalau mampu hal itu diberikan, lakukan. Seandainya sebelumnya punya mesin cuci yang 2 tabung gitu, masih ngoper ya, transit terus dari sini.
seandainya bisa punya rezeki ya, Allah beri rezeki bisa membeli yang 1 tabung, ya beli. Kalau memang rezekinya cukup, mending yang tabung atas atau pinggir, ya pinggir. Oh laundry, jangan laundry, karena lebih hemat air, ya enggak yang pinggir itu, dan yang lain-lain kelebihannya. Kalau mampu, kalau mampu beli kok lebih milih enggak, tetap muncul. Padahal kalau mau beli 3 aja mampu, tapi memilih ngucap. Enggak hanya tangannya istrinya yang ngucap, dia juga ngucap begini. Kok ini mendoi bujuk ini gitu. Itu diantara kalau kita dapatkan beri kenyamanan. Itu diantara mesin cuci. Ini ditulis ini sama dia di buku ini. Diantara mesin cuci ada lemari es kulkas. Kalau sekiranya awalnya kulkasnya kecil 1 pintu, kemudian kok dapat nikmat, kemudian kebutuhannya juga banyak, anaknya 3 atau 5, belum kedatangan siapa gitu. Ini butuh yang mungkin 6 pintu, misal dhuwur kanan kiri, pokoknya pintu yang kuat ya. Karena memang butuh, ini bentuk kenyamanan. Lakukan, dan ini bukanlah sesuatu yang tercela. Termasuk kata beliau ditulis yaitu AC. Kalau memang dibutuhkan, bukan hanya prestis ya, tapi asasnya orang beriman itu membelanjakan sesuatu karena butuh. Oh butuh AC, ya sudah, karena mampu. Allah yang gak suka itu adalah hamba yang memaksakan diri ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh beliau, sebaiknya jika alat-alat seperti itu kita tidak menggunakannya dengan boros dan mubazir. Itu poin 2. Nah seandainya kulkas itu masih butuh yang 1 pintu, maka tidak perlu beli yang 2 pintu misalnya, hanya karena prestis oleh gede. Atau termasuk di dalamnya mobil juga karena kebutuhan. Nah butuh beli Tesla apa enggak? Kalau butuh enggak apa-apa. Loh seandainya butuh enggak apa-apa. Misalkan untuk tujuan bisnis, karena memang proyeknya proyek besar, nggak mungkin kalau proyek besar naik yang seperti itu, karena menghadapi orang yang kadang-kadang melihat itu dulu, bukan untuk ria, tapi tahadus binikmat, dan sebagai wasilah untuk apa? Untuk mencapai kebaikan itu tadi, sehingga izahnya kaum muslimin bagus, tinggi. Itu di sana. Masalah ria, masalah ujub kan masalah hati. Enggak ada hubungannya. Kalau mobilnya semakin mahal berarti semakin ria, semakin ujub. Mana ada dasar hukumnya seperti itu? Enggak. Ya, orang enggak punya apa-apa, enggak punya apa-apa pun, itu bisa itu ujub, takjub pada diri sendiri. Tidak memiliki apa-apa, dia sebenarnya rendah di dalam kepemilikan, tapi ditinggikan lisannya. Kaidahnya begitu. Pokoknya orang yang ngomongnya tinggi, berarti sebenarnya dia enggak, karena dia harus meninggikan suatu dengan omongan tadi. Nah itu kan juga penyakit. Ini menandakan bahwa penyakit hati itu bukan milik orang kaya, tapi itu milik orang yang hatinya bermasalah. Nah, saya punya teman di rekan kerja di Jakarta. Saya paham banget bagaimana pemikirannya bagus dan lain-lain, pemahamannya agamanya bagus, namanya juga alumni pesantren di Situbondo. Nah, ngomong terus ngobrol tentang HP. Kemudian beliau nawarkan ke saya, Ustaz butuh HP yang ini nih. Tidak usah tak sebut, bukan endorse ya, kecuali saya ya tak sebut. Sama butuh HP yang begini dah. Kalau memang butuh kami sediakan, memang untuk kepentingan. Enggak, saya belum butuh. Iya, apa Ustaz, saya bukan apa. Ini saya memang lagi butuh. Karena kadang-kadang orang di sana di Jakarta, ketika kita meeting
dalam pengantar saya mengatakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan jadi baik kalau kita nggak ikuti polanya syaitan di dalam Quran. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 26, ayat 26 27, wala tabdzir tabdzira wala tabdzir tabdzir wala tubadzir tabdzira. Janganlah, kata Allah Subhanahu wa taala, menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Tabdzir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang mulia, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu secara boros, terus saya tambahi secara boros, menghambur-hamburkan harta secara boros, maksudnya mubadzir, itu mereka adalah saudaranya setan-setan, bukan teman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan ikhwanus syayatin, dulur, saudara, bukan temannya setan, ya, bukan sohibnya setan, kok kurang cerdas. Dulur itu orang-orang yang menghamburkan harta. Sehingga jamaah berkata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang dimaksud tabdzir itu adalah menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru. Bukan masalah banyak sedikit, itu tabdzir. Nah, sehingga setan itu hadir di dalam keluarga untuk mempengaruhi salah satu orang di situ atau semuanya agar menginfakkan, membelanjakan harta jalan keliru. Pokoknya keliru itu sudah tabdzir. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bertemu dengan Ummu Salamah, ibunda kita semuanya, radhiyallahu anha, pada jadwalnya beliau. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau telah memerdekakan budak. Nah, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau komentar, hendaknya budak itu tadi tidak kau merdekakan, tapi engkau berikan kepada pamanmu karena membutuhkan. Nah, ini ada sebuah faedah yang disyarah oleh para ulama. Tujuan baik itu belum tentu bisa mengarahkan kebaikan, karena ada cara. Jangan lupa, ada tujuan itu maksud tujuan itu adalah niatnya bagus, ada cara. Kita keliru mengalokasikan dana, tabdzir itu mubadzir. Ada yang lebih prioritas. Contoh, traktir ponakan banyak, ada. Pokoknya kita traktir ponakan mulai dari pakaiannya, kebutuhan makannya sampai 3 juta. Mubadzir enggak? Bisa iya, bisa enggak? Kalau dikatakan tidak mubadzir, jangan 3 juta, 300 juta sekalipun. Karena memang ponakan kita membutuhkan banget dan keluarga sudah terpenuhi. Itu bukan tabdzir. Tapi kalau tidak paham prioritas, itu kita lagi butuh, lah kok mengutamakan keponakan, maka tentu saja keliru di dalam mentasarufkan harta. Ini namanya tabdzir, yaitu mubadzir. Nah, dari sini kan kita paham, di antara untuk menghalangi hadirnya setan di dalam rumah tangga, maka wajib kebutuhan itu dibeli karena butuh. Barang-barang itu dibeli karena butuh. Kalau mau membelanjakan sedikit pun kita belanja, maka tidak boleh setan hadir di dalam rumah tangga. Bahkan ketika beli ketumbar sekalipun, butuh ketumbar enggak? Seandainya butuh baju-baju, masa harus beli 2 kilo? Kecuali panjenengan melijo. Nah, kemudian dibagi-bagi sedikit diolopi dhewe ya mau didol. Tapi kalau kita mau beli ketumbar 2 kilo itu buat apa? Kecuali buat herbal. Setiap berangkat ke kantor dimut, nanti darah tinggi dari dokter Zaidul Akbar, dimuti ya. Setiap dimut. Nah, kecuali memang butuh, pokoknya asasnya butuh, bukan banyak sedikit. Ketika di rumah
ratang itu sudah model 5, kok beli lagi karena diskon? Mubadir apa enggak? Mubadir. Mubadir. Enggak oleh panjenengan insyaallah baik-baik lah. Ya ini bicara emak-emak yang kecamatan sebelah. Bukan di Belimbing. Kalau sudah tahu bahwa itu banyak tapi kemudian beli asasnya tidak butuh, maka mubadir. Kalau butuh, tak mubadir. Beli rumah 5M di Malang belum tentu mubadir kalau butuh. Itu asasnya itu. Sehingga apapun yang kita beli maka asasnya mubadir. Demi Allah ini kami harus minimal. Karena barang-barang di rumah itu adalah hisab saya di akhirat. Bahkan saya sampai sekarang masih cerewet ngeceki kulkas. Khawatir ada yang mubadir. Dulu tempe ini kok jamur, ada tempe, oh iya, seandainya ada tahu yang hampir-hampir kuning itu pasti saya ambil. Kalau sekiranya istri tidak sibuk, kalau sekiranya istri sibuk capek, saya cuci. Kalau sekiranya tidak bau kuning-kuningnya saya iris pinggir, goreng sudah. Biar tidak mubazir. Ya karena setan kalau sudah hadir di rumah tangga, runyam akan jadi runyam. Masalah kecil dan besar salah satunya setannya nih bro, karena perilaku mubazir. Nah, itulah kalau salah mengalokasikan harta pasti mubazir. 30 triliun untuk membeli kebun mau ditanami, jelas itu misalkan ditanami lah, misalkan pete. Tapi kalau memang itu pas, maka belum mubazir. Bisa dibayangkan bagaimana hizabnya presiden di hadapan Allah. Alih-alih meluaskan amal, malah ujungnya buntu. Naudzubillah dari, makanya kita doakan pemimpin kita. Semoga Allah kasih hidayah, semoga Allah berikan taufik. Nah, kemudian jamaah barakallahu fikum, kata beliau penulis harus pula bisa membedakan antara kebutuhan tersier atau pelengkap tersier, kebutuhan ketiga yang memang dibutuhkan atau bermanfaat dengan kebutuhan tersier yang tidak berguna, yang manfaat dan tidak berguna. Di antara bentuk perhatian kepada rumah yaitu dengan memberikan perabot dan peralatan yang telah rusak. Kalau sekiranya rusak berarti harus ada upaya. Ya asasnya kenyamanan tadi, butuh dan kenyamanan. Kalau sekiranya ada di bagian rumah itu peluang-peluang untuk rusak, misalkan tembok kok mulai rengah, retak, kemudian kembes, nggak boleh diam. Ini amanah dari Allah, harus dirawat. Ya inisiatif lah, panggil tukang, tapi bukan tukang itu, ya tukang. Dicari tukang berpengalaman, tukang itu tuh. Harus segera bergerak, karena itu bentuk dari kenyamanan. Sudah tahu kasurit cemet, wakil engineer, ada height tinggi, luas sekali. Situ harus segera. Oh kasurnya cemet. Kalau sekiranya butuh dijemur-jemur, harus ada inisiatif di dalam rumah itu untuk lil-islah, yaitu memperbaiki, yaitu memperbagus kondisi di dalam rumah dan nanti biar bisa nyaman yang ada di dalam rumah. Sebagian orang meremehkan, kata beliau penulis, lalu istri mereka mengeluh karena banyaknya serangga. Nanti sudah tak rasanya serangga. Sampah yang menumpuk contohnya, sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Di sana sini banyak perabot pecah dan barang-barang berserakan. Nah ini ada dua hal yang kita bicarakan, yaitu tentang rapinya rumah. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam At-Tibbun Nabawi itu beliau mensifatkan, beliau nulis 2 lembar khusus tentang rumahnya Nabi, mensifatkan rumah Nabi memang sederhana. Sallallahu alaihi wasallam sederhana tapi rapi,
merupakan bagian sunnah, yaitu menata perabot-perabot secara pas. Lemari taruh mana, rice cooker taruh mana. Ini kadang tidak pas. Rice cooker di pinggir buku, pinggir mana cowek tidak cocok. Ada rice cooker pinggirnya mesin cuci. Lah mulai untuk emang ya, itu harus dimikir. Letak mushaf di mana, buku di mana. Terus kemudian barang-barang yang lain, sehingga barang pating selengker, kalau kata orang Jawa, itu nggak sunnah itu rumahnya. Ya, barang-barang pating. Ada perabot yang berserakan tidak berguna, kecuali memang itu profesi panjenengan adalah kerja di Dewan Pertimbangan Keluaran itu. Kecuali saya punya teman ustadz juga di Kepanjen, di Baghdad. Kalau kami ke sana, tadi malam ketemu saya. Kalau kami ke sana, berserakan itu rumahnya, botol plastik, terutama botol-botol plastik itu berserakan. Ya memang karena pengusaha dakron, ada mesin untuk mengolah plastik itu jadi dakron. Nah, kemudian juga beliau sebagai Dewan Pertimbangan, bisa ditebak kan kalau yang nimbang-nimbang ini orang mana? Orang Jawa atau orang mana? Orang Makassar. Tidak usah jauh-jauh. Sekitar Jawa yang suka nimbang-nimbang, yang feeling nimbangannya bagus, ya dekat-dekat dengan pager gitu. Emangnya orang Madura. Ini namanya kita doakan Ustaz Mahzuz Zain. Semoga Allah jaga beliau. Ini orang Madura, hafid Quran. Ustaz Dono alhamdulillah waktu itu satu perkaderan dengan saya. Insyaallah beliau. Itu begitu. Nah, tentu saja penataan rumah, perabot ditaruh mana, ini merupakan bagian sunnah yang harus ditata. Itu kaca taruh mana dan lain-lain. Nah, termasuk di dalamnya yaitu poin berikutnya tentang bau. Maka tentu saja bukanlah bagian dari sunnah sebuah tempat yang kita tinggali, entah itu apapun, kok bau. Itu bukan bagian dari sunnah. Ada dua hal yang harus kita lakukan mengambil dari prinsip-prinsip sunnah Nabi, yaitu agar rumah tidak bau. Poin pertama adalah membersihkan. Ada hadis yang dipakai oleh para ulama. Di antara hadisnya adalah hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Rasulullah itu memerintahkan agar dibangun masjid-masjid di pelosok-pelosok. Ini perintah Rasul bagi yang mampu. Perintah itu pasti bagi yang mampu. Ya, semoga di antara kita ada kemampuan untuk ini, cukup untuk bangun masjid. Bismillah, kita bangun masjid. Tapi tidak hanya seperti itu. Kalau sudah bangun, kata Ibu Aisyah radhiyallahu anha, yaitu wa antunadzif, wajib dirawat, yaitu dengan dibersihkan. Kalau bersih, insya Allah tidak ada bau. Itu tingkat pertama yang bagus. Bangunan berupa masjid, termasuk bangunan yang lain, Allah amanahkan kita masjid, Allah amanahkan kita rumah, apapun itu, maka di antara hak yang harus diberikan kepada titipan Allah itu, yaitu bersih. Sudah, itu tingkat pertama. Kalau bersih, insya Allah nggak bau. Pokoknya bersih gitu. Karena bau adalah aktivitas, ada aktivitas bakteri gitu, dan pasti ada lembab macam-macam. Nah, masih bau. Nah, itu yang kita pikirkan, minimal bersih. Dan waktu thayyibah, setelah bersih, tingkat berikutnya wangi, berarti diberi wangian. Ingat tahapnya. Ibu Aisyah bilang bersih dulu, terus wangi. Tapi kalau tidak paham mana dulu yang diprioritaskan, walaupun nggak mandi 2 minggu,
disemproti. Ini juga keliru. Wangi tapi kental bolot di hulu. Ya, ini nggak cocok. Yang tingkat pertama tahapannya bersih dulu, kemudian wangi. Rumah juga begitu, bersih, rapi, itu sunnah. Jangan dulu-dulu ngomong sunnah kalau rumah aja belum bersih dan rapi. Jangan wangi dulu, bersih dan rapi. Nah, setan gak akan hadir bersih, rapi. Bisa nggak rapi tapi nggak bersih? Bisa. Nah, baru kemudian kita bicara wangi. Maka diantaranya adalah ketika kita diamanahkan masjid secara khusus, tidak sekedar bersih tapi wangi. Apakah di zaman Nabi dilakukan hal-hal seperti itu? Yaitu bagaimana menjaga agar ada wangi di situ. Makanya jamaah barakallahu fikum, yaitu terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i, yaitu hadis ini, hadis bagaimana menceritakan Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idas tajmar istijmarin bil lawah ghairul mutar, yaitu bagaimana Ibnu Umar itu kalau beristijmar, istijmar itu bakar bukhur tumpah, ya. Kalau istijmar maka beliau beristijmar dengan uluwah. Uluwah itu salah satu bahan, ya, bukhur itu. Nah, kemudian menggunakan uluwah tapi tidak ada campurannya. Au bikafur, atau dengan kafur, maksudnya adalah kapur barus itu. Kalau namanya adalah kafur, tapi kapur maksudnya. Ada kan ini di Jazirah Arab? Tidak ada. Impor dulu di zaman Nabi. Salah satu tempat yang dibuat impor untuk kapur barus adalah Indonesia, di Aceh. Kenapa namanya barus? Ada daerah namanya barus. Kapur barus, karena ada barus, tidak ada barus. Bisa jadi kalau tidak dari sana namanya kapur Kendalmaya, ya, karena di sana tidak ada itu, maka impor dari sana. Ini salah satu tempat kafur kalau di dalam hadis itu di sana dibakar jadi wangian, yaitu yukiruhu ma'aduluwa, kemudian dicampurlah itu dengan uluwa. Itu mengatakan, dan kemudian Ibnu Umar mengatakan, qala hakadza kana yastajmiru Rasulullah SAW. Begini Rasulullah beristijmar. Berarti Rasulullah pun membuat rumahnya wangi dan masjid itu wangi. Kami ada misi rutin di salah satu musholahnya sekolah di Malaraya, saya tunjukkan untuk menjaga harga dirinya. Beberapa kali ke sana karena ini majelis khusus guru-guru di salah satu sekolah. Satu kali datang, pertama kali datang, saya perhatiin kok ini kok penguknya kayak jajan bosok gitu. Nah itu saya kesal juga, kenapa saya harus mencari-cari kok mubadir banget waktu saya. Kayak jajan bosok ngapain gitu. Tapi jelas baunya itu khas, saya tidak pernah nemu bau seperti itu. Saya maklum itu ya mungkin pak sorenya tadi karena bekasnya anak-anak SD ya sudah. Ketika datang kedua kali kok saya tetap, wah ini tidak boleh dibiarkan, nggak bisa dimaklum karena ini musola, apalagi sekolah Islam, nggak boleh seperti itu. Maka malulah ketika rumah sakit Islam lebih pesing atau pesing dibanding rumah sakit Kristen. Kita pemilik dalil kebersihan itu, kita pemilik dalil wangi itu kita. Eropa kalau tidak kemasukan Islam, tidak wangi, nggak bersih. Walaupun kita mengetahui bahwa sekarang kalau bicara parfum itu, maka ada satu kota di Eropa. Ingat apa? Ingat parfum, ingat kota apa ya? Paris, Prancis. Dulu nggak gitu, Fopros. Riwayat mengatakan dengan sahih. Fopros zamannya Napoleon Bonaparte itu salah satu orang terbaru di Prancis. Napoleon itu koyo-koyo pahlawan. Ya kan, kalau di pelajaran SMP pahlawan itu dia naik kuda, kudanya
bisa angkat ban, bisa ban dalam, bisa kita. Nah tapi ya itu, Napoleon itu orang yang paling bau. Sampai-sampai, ini saya nukil dari penjelasan Ustaz Budi Asadi, semoga Allah jaga beliau. Sampai-sampai asistennya, ajudannya Napoleon itu, dia harus mengguyurkan parfum di tubuhnya karena nggak tahan dengan baunya Napoleon. Di Komonatus itu wangil. Makanya saya nggak mau di Malang itu anak buah Napoleon. Komonatus wangil. Ayo atus mulai. Ya nyangklong anduk 15 menit nyangklong anduk nggak masuk. Ini anak buah Napoleon. Yang katanya pahlawannya Perancis, superhero Perancis, mabuk. Coba Nabi kita lihat. Bersih, wangi, manusia paling bersih, paling rapi, paling tampan, Masya Allah. Tidak ada selang tubuhnya beliau kecuali terawat. Beliau merawat rambutnya beliau, jenggotnya beliau dengan zaitun. Di dalam hadis yang sahih, Sahih Al-Bukhari, Ibnu Qayyim menukil, ya, yaitu wa kulu zaitan, makanlah menggunakan zaitun, wadahinu bi, dan minyakilah dengan zaitun. Wadahinu bi itu adalah bagaimana menyaki rambut dengan zaitun, dirawat rambut di orang Islam kok wangi banget, nggak cocok rasanya, ya. Kemudian kumis jenggotnya semrawut, tidak terawat, aduh, weman. Karena Nabi kita merawat itu, bahkan kulitnya beliau juga dirawat dengan zaitun. Laki-laki pakai skincare itu bukan aib, pakai kosmetik yang aib. Pengesan, kayak apa? Ya, wadaan, bukan. Tapi pakai skincare bukan aib. Itu bagian dari perawatan. Karena Allah titipkan itu. Titipkan Allah, titipkan tubuh kita. Mandi itu dalam hal itu memberikan haknya tubuh. Cuma Islam yang punya syariat. Mandi kok jadi syariat itu cuma Islam. Kita lihat kalau di dalam kitab fikih Babul Muslim, hadis yang wakeh, sarah punya rumah tuanya. Setidaknya orang Islam di hari Jumat itu mandi besar. Tapi dulu sebab ya, tidak perlu sebab. Ya, kenapa kok dikatakan mandi besar? Soalnya ada keramas. Bukan membasahi rambut, tepung, keramas. Itu makanya saya sedih juga, terus terang sedih. Kalau orang Islam, terutama laki-laki, dia tidak merawat ketiaknya, kecut loh. Sedih saya. Sampai dalam hati saya, kalau saya tidak mampu menasihati, ya Allah kasih hidayah ya. Ada rumah yang bau itu, ya Allah kasih hidayah ya. Karena memang itu dia sudah memberikan jalan-jalan syaitan untuk berada di sana. Ya, bersih, rapi, wangi, itu milik kita. Enggak harus apa? Enggak harus mahal. Termasuk apapun yang Allah titipkan pada kita. Motor, mobil, kok sampai sebulan ini udah diubah gitu. Sampai ngawettel ini. Ini saya melihatnya butuh tak dari kacang hijau ya. Ini cukul gitu. Ya, tidak perlu beli tanah di Kalimantan, tanam ini tak tepi sembarang. Itu sama para Allah itu. Ya, semoga Allah berikan kita diri yang amanah ketika dititipi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa rumah tangga, rumah, kendaraan, semuanya, maka kita rawat. Ya, kita rawat karena itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak diragukan lagi kata beliau bahwa termasuk penghalang terwujudnya kebahagiaan adalah dilanggarnya hal-hal yang tadi. Bisa memberikan, bisa membeli barang tapi tidak dibeli. Sebenarnya bisa, itu bisa timbul tidak kebahagiaan. Ya, bisa memberikan kenyamanan tapi tidak dilakukan. Bisa menghemat tapi boros, itu tidak bahagia. Bisa membersihkan dan membuat wangi kondisi rumah tapi tidak diberikan. Semoga Allah limpahkan kita keberkahan dalam umurnya. Salam. Kalau tanyanya di Masjid Muhammadiyah enak. Yaitu apakah orang merokok itu boros?
Saya nggak paham jenengan ada yang merokok atau enggak. Ngapunten kata sebelumnya nggih. Yang pertama harus kita tempatkan bahwa merokok, hukum merokok khilaf antara ulama. Itu nggak boleh tidak, harus sampai ada yang makruh, ada yang haram. Kalau di dalam majelis tadi haram. Nah, kemudian yang kedua yang dijadikan dasar oleh para ulama kenapa rokok itu makruh di zaman dulu, yaitu diantaranya adalah baunya karena dikiaskan dengan bau bawang. Namun terkadang seandainya wonten saudara kita yang merokok, atau saya tidak tahu di sini masih ada yang merokok tidak. Setidaknya kalau belum bisa berhenti merokok, setidaknya mungkin pakai dalil makruh. Kalau mau masuk masjid wajib sikat gigi. Saya katakan wajib. Saya bukan berpendapat, tapi menukil. Kenapa? Karena Nabi ketika ada sahabat yang bau bawang itu, beliau dengan jelas mengatakan wala taqrabanna musola, jangan dekat-dekat musola saya. Tapi diusir sama Nabi. Nah, sehingga sikat gigi dulu, baru kemudian masuk masjid. Seandainya masih ada yang pakai makruh. Nah, kemudian apakah termasuk takbir? Aku kan kalau bedain, kami pakai itu sebagian dari pertimbangan kenapa diharamkan, termasuk takbir boros, karena tidak pada tempatnya, bukan karena mampunya, enggak boros kok. Saya bisa korban, saya itu bisa haji walaupun saya merokok, bukan masalah itu. Paru-paru didesain untuk dimasuki ke dalam goreng rokok udara, itu aja itu udara, bukan dimasuki yang lain. Kukus, nggak pada kukus loh, kukusnya penter itu dihirup ya mungkin. Tapi tetap kalau salah tempat maka zalim, sesuatu yang zalim itu haram. Maaf ya, itu yang kami yakini ya, karena al-zalimu wa tu'shi bi ghairi makani, yaitu zalim itu menaruh sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kenapa kok ya, misalkan ya, ini ayat ciuman saya saat ini, gimana kalau tak masukkan kuping? Haram, tidak pada tempatnya. Lah kenapa kok sodomi itu kok haram? Kenapa? Karena Allah ciptakan lubang itu bukan untuk itu. Karena salah tempat maka diharamkan. Gitu. Oh, sudah disediani. Iki lho, enak-enak. Tapi kok milih sih? Akhirnya kan lecet macam-macam. Jadi ya itu kalau salah tempat itu wallah. Maka kesimpulan apa? Mubadir, wallah a'lam. Orang apa lembaga ini Pak? Ya curang tentu saja perbuatan dosa. Kalau panjenengan dicurangi, maka ada 3 hal. Kalau kecurangan ini berhubungan dengan konstitusi, maka jihadnya jihad konstitusi. Kalau yang para hukum, makanya Pak Busro Muqaddas di PP dan para pakar hukum itu jihadnya jihad konstitusi, menggugat undang-undang yang tidak pro rakyat, undang-undang lingkungan itu digugat sama Muhammadiyah, menang alhamdulillah. Nah ini yang pakar-pakar hukum bukan. Nah yang tidak pakar hukum, maka jangan menghukumi, lakukan pilihan 2. Seorang yang dizalimi itu afdolnya mendoakan hidayah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada orang yang menzalimi saya. Tapi boleh juga mengambil hak yang tidak afdol sebenarnya, yaitu bolehkah mendoakan kebinasaan gitu. Misalnya panjenengan dicurangi itu membuat jangan ini. Oh ya bodoh. Boleh tidak mendoakan kebinasaan? Soalnya lagi viral tuh, tidak boleh mendoakan kebinasaan pada pemerintah, penguasa gitu. Karena itu termasuk khawarij. Nabi Musa khawarij. Karena mendoakan kebinasaan kepada penguasanya itu Firaun. Apakah Rasulullah khawarij? Ketika di Darun Nadwa itu di parlemen, yaitu di situ ada Utbah bin Rabi'ah, ada Ubay bin Khalaf, ada Abu Jahal bin Hisham. Kemudian juga ada iblis yang menjelma jadi laki-laki tua dari Najd. Itu memutuskan bahwa Nabi dibunuh. Lah Nabi punya orang dalam namanya Jibril alaihissalam. Dikasih tahu engkau mau dibunuh. Rasulullah doa, Allahumma alaika Quraisy wa Ubay bin Rabi'ah wa Abu Jahal bin Hisham wa Ubay bin Khalaf. Ya Allah celakakanlah orang-orang Quraisy yang namanya ini. Binasakan mereka. Loh kan itu semua kafir contohnya, pemimpin kafir ya wis tak boleh yang pemimpin muslim.
Di dalam sejarah ada pemimpin zalim namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf zalim namanya, mudah membunuh orang. Pokoknya badal ini Hajjaj bin Yusuf penggal kepala. Gampang banget nyekrek gampang. Zalim. Walaupun Hajjaj bin Yusuf ini hafal Quran, memuliakan ahli Quran. Lah dia enggak ahli Quran kok. Ya, ini ahli Quran memuliakan ahli Quran, kalau sama ahli Quran enggak berani. Nah, ada imamnya tabi'in namanya Hasan al-Basri rahimahullah. Tidak ada yang lebih utama daripada beliau, generasi tabi'in, Imam Hasan al-Basri. Beliau berdoa, ya Allah yang Maha Perkasa, binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Jelas. Siapa yang berani menuduh beliau khawarij? Nah, tapi ini terakhir kita pakai fikih duha awal soalnya, yaitu adabnya ketika mendoakan kebinasaan hendaknya adil. Itu satu, ibu-ibu, adil. Kalau misalkan kita di jalan, kemudian ada genangan air, kita disuruh kecipratan ke kita didolimi tidak? Didolimi. Boleh kita mendoakan doaul mazlum, doanya orang didolimi makbul itu. Untuk apa hadis ini kalau tidak? Lah, seandainya mendoakan semoga Allah kasih hidayah afdol. Tapi kalau mendoakan kebinasaan boleh, tapi yang adil. Kalau panjenengan diciprati itu ada ledok macam-macam, maka kalau mendoakan yuk, muga kecipratan bisa adil. Lagi mek kecipratan dumoni muga-muga nyosok, gulung melintir, untuk meroton, atau kanker usus. Lah ini berlebihan. Tidak boleh berlebihan mendoakan kalau memang dicurangi. Ya. Yang kedua, nggak boleh lupa mesu macam-macam naudzubillah dari ini bukan karakter mukmin yang adil, yang adil. Nah, apalagi sekarang saya lihat sendiri kerabat saya, kalau lagi lihat video FYP kok ketemu dede itu ngomel-ngomel, saya lihat sendiri, ini kerabat saya ngomel-ngomel terus, ya Allah ditoni bu ini. Wah, ini yang saya pikir adalah sebelumnya saya sudah megang-megang HP-nya. Nah itu berarti orang itu nih dede. Saya pikir begini, sama lihat apa ibu capres satu itu loh. Lah memangnya yang pertama ibunya nyampe kan ini. Ini berlebihan. Setelah itu sama misui memangnya nyampe. Apakah berubah seperti itu? Nah 5 tahun ke depan kalau sama begitu terus, maka tentu saja akan merugikan diri sendiri. Dan enak senang-senang. Kita enggak. Itu enaknya doa tadi. Sekalian doa kebinasaan mau disampaikan ke Allah. Kemudian biar Allah yang mengurus, kita lega karena doa itu lega. Begitu kan ya? Nah, ini kalau panjenengan dicurangi loh ya. Nah, itu tadi. Terusnya panjenengan dicurangi ya. Oh, waduh. Baik, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala